Selamat datang di channel Uncle Joe ya, channel seputar bisnis kopi ya. Bahkan lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Jadi buat teman-teman kalau yang mau belajar kopi, perkopian, nyeduh dan lain-lain, nggak tepat di channel ini. Gue cuma hobi aja sama kopi, suka, jadi gue nikmatin sendiri. Dan kepentingan gue buat buka kedai kopi 2018 yang lalu itu tujuannya untuk ketemu klien, ketemu kolega bisnis, buat ya santai aja gitu. Gua nggak juga expect bahkan sampai sebesar seperti ini Uncle Joe ya. Makanya gua nggak kepikiran gitu buat ngurusin logo hak itu, nggak kepikiran di awal. Tapi setelah berjalan ternyata potensinya gede. Akhirnya gua ngurusin lah semuanya ini itu ya, seperti video-video yang sebelumnya gue bikin, yang soal logo dan lain-lain ya. Yaitu ya proses lah, namanya juga bisnis yang gue nggak nyangka gitu ya bakal berkembang seperti sekarang. Anyway, di video kali ini gue mau sharing ada satu pertanyaan dari siapa namanya ya? Aduh, namanya gue cek dulu nih. Ini ada yang komen di YouTube. Dia punya problem sama baristanya gitu, ada masalah sama baristanya. Tapi satu sisi dia juga bingung mau nyari SDM kemana lagi gitu ya. Nah, gue ada jawab satu case-nya dia soal barista yang kerjanya di bawah standar di Reels gue atau di TikTok gue. Tapi gue mau jawab detail di video YouTube kali ini ya. Dari Hengki Firdaus, ini 1 hari yang lalu ya, di saat video ini gue rekam. Om, paman, uncle. Om, paman, uncle ya dia manggilnya. Om, paman, uncle Joe. Triple ya, combo nih dia nih. Atau teman-teman sekalian yang baca komen ini, minta saran dong gimana cara mengatasi atau menghadapi karyawan yang menurut kita, sebagai owner berarti kita ya, kerjanya di bawah standar, banyak bikin salah segala macam. Tapi di sisi lain, kita sulit buat nyari karyawan baru karena SDM yang buat daftar di tempat kerja kita kurang bagus. Nah, ini gue mau jawab pertanyaannya Hengki Firdaus ya. Jadi sebelumnya kita pahami dulu kasusnya ya. Kasusnya adalah lu punya barista ataupun karyawan yang di bawah standar kerjanya, atau bisa gue bilang nggak perform gitu, nggak perform lah ya, nggak perform dan di bawah standar dan cenderung menjadi beban tim kali ya. Bukan aset tapi liability jadinya. Nah, ada 3 hal menurut gue yang perlu kita pahami bersama. Pertama adalah barista atau karyawan kita, atau ya yang dibilang bawahan kita gitu ya, kita sebagai bos ataupun owner ataupun leaders di satu usaha, kita pahami bersama bahwa mereka ini bukan cuma sekedar bawahan lu gitu. Karyawan kita tuh bukan cuma sekedar bawahan kita, tapi mereka harus menjadi mitra kerja kita, harus jadi partner kerja kita. Jadi jangan sampai ini mitra kerja ini tidak satu frekuensi gitu. Jadi kita perlu pahami bersama. Bahkan ketika lu awal interview, lu sampaikan bahwa lu tuh cuma bukan sekedar kerja doang di sini, tapi lu bermitra sama gua, berpartner sama gua. Anyway, ini khusus video ini gue bikin untuk kelas UMKM ya. Kalau corporate dia udah ada HRD yang ngurusin lah gini-ginian ya, udah punya sistem yang lebih oke lah. Tapi kalau UKM ini banyak kasus-kasus yang seperti ini, itu udah normal banget. Nah, jadi bangun pemahaman sama barista dulu bahwa lu adalah mitra kerja gua, lu bekerja sama gua untuk mencapai tujuan bersama, untuk mencapai satu goals ataupun satu target bersama lah. Untuk kepentingan kita bersama, bukan sekedar buat si owner doang ya, buat kita secara keseluruhan. Nah, yang kedua, kalau seandainya partner lu, mitra kerja lu ini tidak perform, nggak sesuai kerjanya, nggak sesuai dengan standar kerja yang lu tetapkan, nggak apa ya, nggak ya bahkan jadi beban gitu buat tim, sudah sewajarnya, sudah senormalnya, jadi cut gitu, diamputasi gitu. Itu udah sewajarnya begitu. Ini gue asumsikan kondisinya tadi yang seperti lu ceritain ya, dia diceritanya dibilang kan gini, menurut kita kerja di bawah standar, banyak bikin salah segala macam. Kan artinya ya dia jadi beban dong, bukan melakukan kesalahan yang justru tidak
yang kontraproduktif gitu. Ini kalau gue lihat sih dia udah bohwat gitu ya sama karyawannya. Ini asumsi gue. Lain kalau misalnya barista lu punya salah, sering salah tapi dalam kondisi produktif. Misalkan lagi banyak orderan, mecahin gelas, banyak salah orderan ini, itu memang satu kondisi yang mungkin lu bisa maklumi ya. Tapi kalau misalnya lu ngerasa dia udah jadi beban buat lu, ya gua rasa udah saatnya perlu direvisi, diamputasi gitu, di-cut gitu. Udah sewajarnya. Karena kita mau punya tim yang bagus kan, tim yang solid, karena kita buat mencapai satu tujuan tertentu, kita perlu menyiapkan segala sesuatunya harus siap gitu. Bisa jadi gara-gara sesuatu yang tidak kita siapkan dengan baik, malah meleset goalsnya. Itu malah lebih parah kalau kita tidak mencapai satu tujuan. Kita malah jadi rusaknya jadi keseluruhan gitu, nggak cuma satu doang. Gue ibaratkan tuh kayak pohon lah. Kalau pohon, kita lagi nanam pohon itu bertumbuh, tapi ada yang busuk gitu, yang rantingnya udah kering, ya kita mesti pangkas itu. Bahkan untuk berbuah aja, untuk pohon itu berbuah, kita perlu melakukan pemangkasan. Pemangkasan bukan cuma yang busuk, kering, dan lain-lain, tapi yang bahkan yang terlihat bagus aja perlu kita pangkas, supaya matahari bisa masuk ke batang tengahnya. Terlalu rimbun dia nggak berbuah, vitaminnya kemana-mana misalkan gitu ya, itu juga perlu kita pangkas. Sama seperti kita membangun satu tim. Jadi kadang-kadang bahkan kita sebagai leader ya harus mengambil keputusan yang nggak enak gitu. Ini tim kita yang udah lama kenal kita, bahkan mau nggak mau kita pangkas gitu, kita cut. Karena satu dan lain hal yang mungkin prinsip urusannya. Jadi nggak cuma sekedar orang baru atau orang yang ini, tapi bahkan orang lama pun harus kita harus berani untuk mengambil keputusan. Oh ternyata dia malah jadi beban di tim gitu. Mungkin pertamanya perform, lama-lama nggak perform. Mungkin banyak masalah ataupun apa yang membuat seseorang tim terbaik kita menjadi nggak perform. Jadi ya itu kurang lebih menurut gue ya. Nah yang ketiga, gue selalu membangun satu ruang untuk kita saling bekerja sama. Jadi kalau misalnya ketika ada orang yang interview sama gue, pertama kali gue bilang begini. Gue kasih di Uncle Joe, gue punya ruang selama 30 hari untuk kita saling mengenal. Karena pada saat interview ya, gua sama dia tuh baru ketemu hari itu. Lu nggak kenal dia, lu nggak tahu dia jujur atau enggak, lu nggak tahu kerjanya dia kayak gimana, bener nggak? Jadi maksud gua kasih ruang untuk kita kenalan lah. Lu bisa kerja sama gua gak nih? Lu bisa bermitra gak nih sama gua? Nah, jadi kita tuh membangun chemistry selama 3 bulan itu, selama 1 bulan itu membangun chemistry. Gue pengen lihat nih dia kerjanya gimana, dia juga kasih lihat gimana si bosnya ini kayak gimana gitu. Jadi kita saling mengenal dulu lah satu sama lain. Nah di akhir bulan, di hari ke-30, gue akan duduk bareng lagi sama yang gue interview ini, yang gue tes ini. Gimana? Lu cocok gak nih selama kerja sama gue di sini? Lu oke gak nih dengan sistem kerja kita, dengan mitra-mitra kerja lu yang ada di sini? Kira-kira oke gak nih? Kalau misalnya gue ngerasa, gue suka nih sama lu bro, lu tetap ya di sini kita jangka panjang nih kita kerjasamanya ya. Kalau guanya cocok tapi dianya enggak, aduh Uncle sorry nih, kayaknya gue kurang stuck di sini gitu, gue kayaknya ada problem lah. Ya udah nggak bisa lanjut, kita harus saling, gue sama dia harus cocok. Kalau dianya cocok nih, gimana kamu selama di Uncle Joe? Ya gue sih suka banget di sini, gue sangat nyaman dan lain-lain ya. Tapi di guanya nggak cocok gitu, di guanya nggak serak gitu ya, nggak bisa juga gitu. Jadi harus saling antara dia dan gua dan dia harus saling ketemu gitu. Sama-sama kalau udah ketemu kita sepakat bersama kita akan bekerja bareng gitu ya. Itu yang gua lakukan di Uncle Joe. Jadi hal itu yang perlu gua bangun. Dan sikap terakhir dengan tim lu yang nggak gitu qualify sama lu, yang nggak cocok sama lu, yang nggak perform ya, kita sebagai leader, sebagai owner, kita harus berani ya. Kadang gue lihat nih owner tuh nggak berani gitu. Kita harus berani ambil keputusan gitu, untuk membuat keputusan untuk meng-cut mitra ataupun tim kalian yang tidak perform. Jadi
lu harus berani sebagai owner, sebagai pemilik bisnisnya, lu harus mesti berani. Nggak boleh ragu-ragu gitu. Kalau seorang leadersnya ragu, itu di bawah juga makin ragu gitu, makin nggak yakin gitu sama masa depan di sini gitu. Nah, lu harus yakin, lu harus dengan tegas mengambil sebuah keputusan, berani ngambil keputusan. Sorry nih, kayaknya gua cut ya dengan berbagai macam alasan gitu ya, dengan berbagai macam pertimbangan ya, lu mesti sampaikan. Nah, soal tempat lu yang SDM-nya lu terbatas ya, SDM lu nggak menarik orang untuk bekerja di tempat lu ya. Nah, mungkin banyak faktor ya kenapa tempat lu tidak menjadi satu daya tarik buat orang-orang atau barista melamar ke tempat kerja lu. Kalau saran gua adalah tawarkan sebuah skema yang saling menguntungkan, win-win solution. Ya, ini kasus yang harusnya di milenial saat ini pahami aja, kita nggak bisa ngegaji orang gede. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya dia bisa ada potensinya nih kerja di sini, gue punya potensi buat dapetin income lebih, karir yang panjang, bahkan tempat yang nyaman yang bikin kita happy. Nah, lu mesti tawarkan itu. Apa yang lu tawarkan, lu breakdown aja. Di video gue yang terakhir bahas soal barista tuh dapat apa aja, membangun tim yang solid itu, gue ada bikin 16 yang gue berikan lah sama barista di sini. Ada beberapa item yang menarik buat mereka. Ya, tempat Uncle Joe tuh nggak bagus-bagus amat dibandingin brand-brand yang udah ada di Bogor ya. Tapi setiap kali bikin buka lamaran itu banyak banget yang masukin ya. Jadi menurut gua lu mesti tawarkan skema, nggak cuma sekedar gaji pokok doang, uang makan doang, ongkos doang, nggak cuma itu. Lu mesti tawarkan sesuatu satu prospek lah untuk hari depan, untuk membangun hari depan si barista dan kita sama-sama. Jadi jangan cuma gaji pokok doang. Nah, mungkin tempat sih tergantung ya, tinggal kita perbaikin soal kenyamanan dan lain-lain. Tapi soal prospek hari depan lah, barista gua rasa perlu dibangun, nggak cuma kita sebagai owner mau kaya gitu ya, banyak duit, tapi kita harus membangun bersama hari depan yang lebih baik buat owner, buat barista juga. Nah, poin gua mungkin di situ. Jadi silakan nonton aja video yang ini yang gue udah bahas, ada 16 item yang gue berikan pada barista. Ya, tidak menjamin bahwa barista itu kan happy juga sih dengan itu. Makanya kenapa perlu namanya masa pengenalan. Gue rasa perlu itu. Gitu aja sih ya, video jawaban buat siapa tadi? Buat namanya lupa. Hengki Firdaus ya. Buat Bro Hengki. Coba aja di breakdown aja kira-kira apa yang menarik nih buat kita tawarkan ke barista atau ke calon barista lu. Gue rasa gitu aja ya. Thank you banget udah nonton. Mungkin lebih enaknya kalau lu bisa join di workshop yang akan diadakan tanggal 30 Januari 2022. Mungkin coba pelajari, infonya ada di link di below. Kita bisa join di satu komunitas, kita bisa diskusi bareng soal gini-ginian. Gue rasa gitu aja, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye! Thank you ya yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lu terhadap channel ini.